Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Hanif Rohimah dengan NIM 2306037 dari kelas PTNA. Saya membuat video ini untuk memenuhi praktikum saya di mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Kali ini saya akan membuat video tentang lemak. Proses metabolisme lipid itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu degradasi dan biosintesis. Degradasi adalah pemecahan dan sedangkan biosintesis adalah pembentukan. Ibaratnya saudaraan sama katabolisme dan anabolisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses degradasi. Metabolisme lipid itu terjadi lebih tepatnya di dalam sel hati kita, atau nama lainnya hepatocytes. Nah, proses terpenting dari degradasi ini adalah proses beta oksidasi. Nah, proses metabolisme lipid ini itu terjadi dalam sel hati, lebih tepatnya di dalam mitokondria. Asam lemak dalam sitoplasma itu kemudian diaktifkan dengan cara mengikatkannya pada koenzim A. Kemudian dengan transport karnitin itu masuk ke dalam mitokondria. Kemudian dari mitokondria itu di dalam mitokondria itu akan terjadi degradasi dan akan menghasilkan asetil-CoA melalui proses beta oksidasi. Yang kedua adalah proses biosintesis. Mula-mula asetil-CoA itu dikarboksilasi menjadi malonyl-CoA. Malonyl-CoA kemudian akan dipolimerasi menjadi asam lemak. Asam lemak tersebut kemudian akan diaktifasi dan disintesis menjadi lipid atau nama lainnya triasil gliserol dengan gliserol 3-fosfat. Untuk mensuplai ke jaringan lain, lipid tersebut akan dipak ke dalam kompleks lipoprotein atau VLDL. Dan kemudian dari sel hati itu akan disalurkan atau disebarkan melalui sel darah. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyerapan lemak dan transport lemak. Penyerapan lemak itu bukan terjadi di dalam mulut atau lambung kita, tetapi terjadi di dalam usus halus kita. Kenapa demikian? Karena di dalam mulut dan di dalam lambung kita tidak adanya enzim untuk mengurus lemak atau lipid yang ada dalam makanan yang kita makan. Nah, proses dimulai yaitu saat makanan keluar dari lambung dan masuk ke dalam usus halus kita. Nah, di situ keluarlah garam empedu dari empedu untuk mengemulsi lemak yang ada dalam makanan kita. Nah, tujuan emulsi ini adalah rantai-rantai panjang dalam lemak itu akan dipotong-potong menjadi lebih kecil untuk kemudian akan dihidrolisis oleh lipase. Lipase adalah enzim yang untuk mengurus si lemak. Lipase ini ada dalam pankreas kita. Nah, lemak itu akan dihidrolisis menjadi dua bentuk, yaitu asam lemak bebas atau free fatty acid atau singkatannya FFA dan juga gliserol. Nah, untuk kemudian dari hasil pemecahan ini atau hasil hidrolisis ini akan diserap oleh pili-pili usus kita atau mukosa-mukosa usus halus kita. Dan itu prosesnya diserap gitu ya, untuk kemudian nanti dibawa ke hati untuk proses transportnya. Tadi kan lemak itu dibagi, pas dihidrolisis itu kan dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak bebas atau free fatty acid dan juga gliserol. Nah, saya akan menjelaskan transport lemak dari keduanya. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu gliserol. Nah, gliserol ini itu akan diubah menjadi dua bentuk, yaitu gliserol fosfat dan dehidroksiacetonfosfat. Dehidroksiacetonfosfat ini akan berubah menjadi gliserol 3-fosfat. Gliserol dehid 3-fosfat. Kemudian gliserol dehid 3-fosfat itu akan masuk ke dalam glikolisis. Dari glikolisis akan dihasilkan pirufat.
Nah, piruvat ini akan berubah menjadi asetil-CoA, yang dimana asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, dari siklus Krebs akan dihasilkan energi. Nah, tadi kan bagian gliserol udah dibahas. Nah, selanjutnya adalah bagian asam lemaknya. Nah, asam lemak ini dia akan mengalami oksidasi untuk kemudian menjadi asil CoA atau asil koenzim A. Iya, asil koenzim A. Untuk kemudian asil koenzim A ini akan mengalami beta oksidasi selama 5 kali untuk kemudian menghasilkan asetil CoA. Nah, asetil CoA ini akan dibagi menjadi, dan tahap selanjutnya akan terbagi menjadi 2, yaitu menjadi energi dan akan menjadi ketogenesis. Nah, ketogenesis ini akan menghasilkan yang namanya keton body atau badan keton gitu, yang dimana banyak digunakan pada orang yang penderita diabetes mellitus. Beta oksidasi adalah proses metabolisme yang dimana digunakan untuk memecah asam lemak menjadi asetil CoA. Tapi sebelum menjadi asetil CoA, asam lemak tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil CoA untuk kemudian ke asetil CoA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 proses utama dalam beta oksidasi. Jadi, proses beta oksidasi itu melalui 4 proses utama, yaitu ada dehidrogenasi atau oksidasi, lalu ada hidratasi, lalu ada dehidrogenasi lagi, lalu ada tiolisis. Nah, yang pertama adalah dehidrogenasi oksidasi. Nah, di sini ini ada fatty acyl CoA, yang dimana dia mempunyai 3 atom C. 1, 2, 3. Nah, dia akan berubah menjadi trans-enoyl CoA, dibantu oleh enzim asil CoA dehidrogenasi. Dan di sini ada akseptor elektron, yaitu FAD, dan dia akan menjadi FADH2 gitu. Dari fatty acyl CoA dan trans-enol CoA itu terjadi penambahan rantai ya di antara atom karbon 2 dan atom karbon 3. Nah, di sini ada rantai rangkap. Nah, ini adalah proses yang terjadi gitu, penambahan rantai. Ini kan 1, 2, 3. Nah, di antara 2 dan 3 ini ada rangkap. Inilah proses yang dinamakan dehidrogenasi oksidasi. Dan di sini juga terjadi pengurangan pengurangan atom H2 biji gitu untuk membentuk FADH. Jadi hilang dia 2 biji. Baru selanjutnya kita ke hidratasi. Dari trans-enoyl CoA ini dia berubah menjadi 3L hidroksiasil CoA. Nah, dari di sini itu dibantu oleh enoyl CoA hidratase dan dimasukkan ke dalamnya yaitu H2O. Di sini terjadi penambahan gugus hidroksi yang tadinya di sini nggak ada atom H, nah di sini ada atom H gitu. O-nya ini dapat dari sini. Nah, di sini juga tambah H2. Di sini kan nggak ada H2 nih, tambah H2. Dari mana datangnya? Dari sini. Ini adalah proses hidratasi. Baru masuk ke proses dehidrogenasi. Dehidrogenasi ini dimulai dari 3L hidroksiasil CoA itu berubah menjadi beta keto asil CoA dibantu oleh enzim hidroasil CoA dehidrogenase. Nah, di sini ada akseptor elektronnya yaitu NAD+ menjadi H+ dan NADH. Nah, di sini terjadi perubahan yaitu hidroksi ini terkatalis menjadi keton. Nih, ini bedanya ya. Ini menjadi ini gitu. Nah, ini adalah proses dehidrogenasi. Baru selanjutnya adalah proses tiolisis. Nah, proses tiolisis ini dimulai dari B ketoasil CoA itu berubah menjadi fatty acyl CoA dan asetil CoA gitu. Dibantu oleh enzim beta ketotiolase. Nah, di sini tambahin atom H dan SCOA. Nah, atom AH ini kemudian dia akan pindah ke sini. CH2 yang tadi CH2 menjadi CH3. Nah, SCOA ini kan ada SCOA nih.
dia pindah ke sini untuk kemudian nanti mereka pisah gitu. Dan ini turun ke sini. Jadi sini ada fatty acyl CoA dan asetil CoA. Nah, di bawahnya ini ada 2C shortener. Kenapa di sini ada 2C shortener? Karena dia kehilangan 2 atom C. Nah, di atas ini kan dia atom C-nya 3 nih. Dia kehilangan jadi cuma 1. Dari proses ini dia jadi kehilangan jadi satu gitu. Makanya di sini 2C shortener. Dia cuma punya atom C-nya itu 1. Dan ini adalah proses beta oksidasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan degradasi asam lemak tak jenuh. Nah, jadi asam lemak tak jenuh dari alam itu contohnya adalah oleat, itu mempunyai ikatan rangkap cis, gitu ya. Yang dimana pada beta oksidasi itu enzimnya spesifik pada enoyl CoA dengan konfigurasi trans. Maka diperlukan enoyl CoA isomerase, yaitu sebuah enzim untuk mengubah bentuk cis menjadi ke trans. Jadi pada asam lemak tak jenuh itu dia konfigurasinya cis gitu. Sedangkan asam lemak jenuh itu cuma ada trans doang gitu. Jadi pada beta oksidasi asam lemak tak jenuh ini sama juga dengan asam lemak jenuh gitu. Tapi karena dia mempunyai ikatan tak jenuh cis gitu. Jadi pada proses degradasinya dia memerlukan satu mekanisme reaksi tambahan, yaitu namanya reaksi isomerasi, yang dimana berubah bentuk cis ke trans dengan menggunakan untuk mengkatalisnya, yaitu enzim enoyl CoA isomerase nih. Dia cis diubah menjadi ke trans menggunakan enoyl CoA isomerase gitu. Ini bentuk cis dan trans menjadi seperti ini. Lipolisis adalah proses pemecahan lipid menjadi gliserol dan juga free fatty acid atau FFA, atau yang biasa kita sebut dengan asam lemak bebas. Sedangkan lipogenesis adalah pembentukan asetil CoA menjadi lipid. Esterifikasi adalah proses pengubahan dari suatu asam karboksilat menjadi asam karboksilat dan alkohol menjadi ester dengan menggunakan katalis asam gitu. Sedangkan ketogenesis adalah proses pengubahan asetil CoA menjadi badan keton atau keton bodies, yang dimana ketogenesis ini diperlukan atau terjadi pada saat kita menahan lapar dan khususnya pada saat kita berpuasa. Demikianlah dari apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.